Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Perkenalkan, saya Sasa. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Siang di kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan tema Computer Vision Syndrome. Hari ini saya, Sasa, akan nemenin sobat selama 20 menit ke depan yang akan ditemani oleh narasumber kita hari ini, Dr. Yani Wicaksana, spesialis mata. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Computer Vision Syndrome. Nah, untuk Dr. Yani ini merupakan alumni dari Universitas Samratulangi yang sudah bergabung di Universitas Trisakti dari tanggal 30 September 2021. Nah, apa kabar dokter? Baik dok, hari ini kita akan bahas seputar Computer Vision Syndrome karena berdasarkan data 90% orang yang menggunakan gadget itu katanya punya keluhan matanya tegang, matanya merah, kemudian jadi ada blurring vision karena terlalu banyak melihat gadget gitu dok. Kemudian mereka mencari di Google katanya Computer Vision Syndrome, tapi mungkin kita akan klarifikasi ke dokter kali yang lebih ahli ya. Jadi mungkin kita langsung bahas aja nih dok. Gimana ya? Baik. Dok, Computer Vision Syndrome itu sebenarnya apa sih dok? Untuk Computer Vision Syndrome itu atau biasanya kita akan bilang itu dengan digital eye strain atau mata lelah yang dikarenakan satu problem dengan penggunaan gadget yang berlebih. Nah, sebenarnya itu apa sih yang menyebabkan dia akan seperti itu? Karena penggunaan gadget yang berlebih itu akan membuat mata itu akan terpaku pada satu titik penglihatan yang sama secara terus-menerus, dan itu akan membuat mata itu akan menjadi mudah lelah. Nah, dari situ baru yang seperti Mbaknya tadi bilang tadi, akan bisa terjadi mata merah, blurring vision, bisa juga sampai dengan matanya itu mengeluarkan air mata, atau kadang-kadang suka berkedipnya itu kurang. Nah, itu dari situ. Berarti Computer Vision Syndrome itu gejala-gejala ya dok, yang jadi sindrom gitu. Ada nggak sih dok faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan terkena Computer Vision Syndrome dibandingkan orang-orang yang mungkin lebih mengurangi jadwal bermain gadgetnya? Secara prevalensinya dikatakan bahwa ini kita bahas yang ada penelitiannya adalah di Amerika. Jadi penelitian yang ada itu adalah mereka yang menggunakan gadget yang sudah lebih dari 2 jam per hari itu dikatakan akan menderita Computer Vision Syndrome itu sekitar 80%, seperti yang tadi Mbaknya bilang itu sekitar 90%. Tapi di 80% itu, 60% itu ternyata adalah jenis kelamin laki-laki dan sisanya ada perempuan. Perempuan itu dikatakan lebih banyak, itu sekitar 65% dari total 80 itu. Ya, kenapa demikian? Kenapa perempuan menjadi lebih mudah terkena itu? Karena dikatakan lagi faktor perempuan yang umur berapa? Mereka yang dengan misalnya mereka yang dengan usianya lebih tua itu biasanya mereka yang post menopause, yang sudah menopause itu biasanya karena kelainan fungsi hormonal dia akan membuat bahwa komposisi air mata itu tidak normal, jadi tidak seperti mereka yang masih muda. Nah, itu yang akan menyebabkan mata itu mudah kering. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka dengan wanita yang umur 20-an, pengguna kontak lens, baik itu soft contact lens ataupun RGP, itu akan menyebabkan satunya gangguan yang kita bilang dengan ocular surface disease. Jadi permukaan bola mata yang harusnya selalu terlapisi air mata, nah karena adanya soft lens itu akan menyebabkan mata itu menjadi mudah kering. Nah, itu akan memicu lagi terjadinya dengan ditambah dengan digitalnya lagi ya lebih mudah lagi untuk menjadi mata kering. Lalu yang terakhir adalah penggunaan make up di daerah kelopak mata. Nah, itu akan menyebabkan adanya sumbatan-sumbatan pada saluran air mata yang dimana dia akan menyebabkan produksinya akan tetap normal, tapi ekskresinya itu akan sedikit menurun. Itu karena itu akan menyebabkan komposisi dari air matanya menjadi kurang baik. Nah, itu adalah faktor pada perempuan yang menyebabkan bahwa kok mereka akan lebih mudah terkena dengan mata keringnya. Tapi dihubungkan dengan adanya penglihatan dengan Computer Vision Syndrome ini yang kita maksud di sini, itu lebih kepada jumlah waktu untuk melihat komputernya. Baik itu suatu gadgetnya, cellphone-nya, tabletnya, e-readernya, laptopnya, itu akan masuk di dalam semua yang kita bilang dengan screen time. Screen time yang disarankan itu akan sebisa mungkin itu di bawah dari 2 jam. Tapi di era digital ini itu sangat sulit sekali, ya. Apalagi yang semenjak COVID semuanya harus dengan webinar, Zoom, nah, itu akan membuat bahwa kebutuhan digital kita itu akan meningkat.
Nah, di sini yang disarankan adalah silahkan melakukan satu tindakan yang kita bilang 20 rules. Jadi 20 menit kamu melihat atau melakukan pekerjaan di depan komputer ataupun laptop kamu ataupun cellphone kamu, lalu silahkan istirahatkan sekitar 20 detik lepas dari gadget itu dengan cara kamu melihat sesuatu objek yang jauhnya itu 20 kaki. Jadi silakan untuk melihat jarak jauh supaya mata kita itu akan menjadi lebih rileks. Itu akan membuat bahwa kita punya mata akan lebih nyaman untuk melihat ke depannya. Baik, saya baru tahu banget nih dok, kalau ternyata make up juga mempengaruhi ya dok. Jadi mungkin buat perempuan bisa lebih hati-hati ya dok dalam pemakaian make up. Selain itu ada nggak sih dok yang misalnya screen time-nya udah sama nih antara dua orang, tapi satu orang ini lebih rentan terkena walaupun jenis kelaminnya sama, apa mungkin karena faktor eksternal, mungkin suka main gadget di ruang gelap gitu, apakah mempengaruhi juga dok? Untuk ruang gelap itu terutama biasanya yang dihubungkan itu dengan siklus tidur kita. Rata-rata kan jarang ya kalau siang-siang kita akan dengan penggunaan cahaya yang cukup baik. Tapi kalau untuk di daerah gelap itu biasanya itu adalah pada malam hari ya, penggunaan gadget pada malam hari sebelum tidur lampu dimatiin ya, begitu ya. Betul loh. Oke. Kalau dengan demikian, itu yang menjadi masalah itu adalah mata menjadi mudah lelah hanya karena mengganggu siklus tidur. Jadi ada baiknya mata tuh memang harus diistirahatkan saat malam hari. Dan kenapa menjadi penggunaan gadget malam hari itu membuat kita tuh malah susah tidur sebenarnya, bukannya mempermudah kita tidur. Karena cahayanya itu akan sangat ada daerah di dalam mata yang kita bilang dengan retina itu sangat dengan fotosensitif sekali dengan yang namanya cahaya. Nah, di dalam dari retina itu terdapat ada yang namanya melanin. Nah, melanin ini akan berfungsi untuk membantu kita tidur, supaya ada saatnya di mana kita sudah lelah. Dengan hormon ini akan membantu kita tidur. Tapi kalau itu tetap terpacu dengan adanya cahaya, maka si melanin ini nggak bisa kerja. Akhirnya akan mengganggu siklus tidur si penderita ini. Nah, itu yang akan memudahkan besokannya kok jadi lebih cepat lelah, lebih nggak nyaman, lebih moodnya lebih nggak stabil seperti itu. Ternyata mata itu berpengaruh banyak juga ya dok dalam kestabilan mood, happiness seseorang juga karena tadi telah tidur gitu ya dok ya. Karena sekarang nih selain yang 20 rules itu tadi dok, itu kan lumayan menurut saya sendiri sebagai mahasiswa kedokteran lumayan agak mustahil dok untuk dilakukan. Ada nggak sih pencegahan lain dok, mungkin dari habit yang lain atau mungkin nutrisi dok? Untuk nutrisi dari saya mungkin tidak ya kalau untuk nutrisi ya. Tapi untuk habits yang bisa dipertahankan, jika 20 rules itu terlalu susah, akan ada yang disarankan seperti ini. Walaupun itu belum ditetapkan secara umum oleh kalau dari saya itu American Association-nya itu belum diutarakan, bahwa ada yang menyatakan kemarin itu pernah ada penelitian bahwa dia setiap penggunaan 2 jam silakan istirahatkan selama 10 sampai 15 menit. Itu akan membantu membuat seseorang itu menjadi lebih nyaman. Itu. Lalu yang kedua ya, kalau misalnya memang penggunaan kontak lens, gunakan kontak lens itu sebisa mungkin di bawah dari 6 jam. Karena itu akan membantu minimalnya air mata itu tidak terlalu kering. Karena penggunaan kontak lens, ada penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan kontak lens yang jangka waktu panjang atau lebih dari 6 jam itu akan meningkatkan frekuensi untuk terjadinya dry eye. Nah, dry eye ini masuk di dalam keluhan untuk computer vision syndrome itu sendiri. Nah, yang terakhir kalau untuk pengobatan yang mungkin bisa digunakan pelembab mata, bisa apapun itu, artificial tears apapun, selama gunakan tetes mata yang tanpa pengawet. Karena dengan adanya pengawet itu sendiri, kalau penggunaan itu digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka itu akan bisa terjadi kembali lagi yang kita bilang dengan ocular surface disease. Jadi dia akan menjadi iritasi, matanya menjadi merah, adanya rasa sensasi yang panas, perih, kadang sampai berair, dan bisa juga sampai ada keluhan lagi nanti kembali lagi dengan blurred visionnya, ataupun misalnya dapat melihat ganda. Baik dok. Kalau tadi kan tata laksananya ada yang artificial tears ya, selain itu ada lagi nggak dok? Atau cuma itu aja? Untuk dry eye ya hanya itu. Untuk yang lain-lain dok, seperti kayak pegal, matanya merah. Oke.
Kalau pegal biasanya kan keluhannya itu kita lihat dari segi mata. Tapi kan kalau dia bekerja di depan komputer, maka dia itu ada keluhan untuk neck and shoulder-nya. Nah itu sebaiknya memang dikonsultasikan untuk ke dokter, biasanya sih occupational ya, kesehatan kerja. Itu untuk didiskusikan bagaimana posisi yang tepat dalam melihat satu layar komputer. Biasanya akan disarankan sekitar jaraknya 90 cm, lalu sebisa mungkin layar komputer itu akan lebih rendah 15 derajat dari sudut mata. Itu diharapkan dengan kalau dia lebih rendah 15 derajat, diharapkan daerah yang terpapar dari bola mata itu sendiri tidak seberapa luas dibandingkan kalau dia keadaannya itu adalah horizontal. Jadi kalau misalnya dia lurus ke depan, ya daerah mata itu yang terpapar itu akan sangat lebih banyak dibandingkan mereka kalau kita melihatnya sedikit lebih ke arah bawah seperti itu. Ataupun misalnya kalau misalnya memang bekerjanya itu di ruangannya ber-AC, seperti ini kita ber-AC, ya baiknya memang dijaga untuk keadaan kelembabannya. Mereka yang bekerja di ruangan AC, berdebu, berangin, itu akan mudah mengalami iritasi juga. Itu yang berhubungan nanti dengan mata keringnya. Baik dok, saya mau tanya nih dok, ada nggak sih komplikasi terparah yang bisa disebabkan oleh computer vision syndrome ini dok? Yang terparah dari saya yang mungkin keadaan matanya yang paling gak nyaman ya dry eyes ya, ataupun dia melihat ganda pada dia akan kesulitan untuk membaca dekat. Itu akan terjadi gangguan akomodasi. Dari saya itu. Tapi bisa juga pastikan waktu memeriksa satu pasien ini, kalau kalian yakin itu adalah suatu computer vision syndrome, pastikan berikan refraktif kacamata atau apapun yang memberikan penglihatan refraktif mereka yang terbaik. Jadi seandainya kamu dengan punya kelainan refraksi, apapun itu mau minus, mau plus, ataupun astigmatisme, itu silakan diberikan koreksinya. Karena jika tidak diberikan koreksinya, maka ya besar kemungkinan mata dia akan semakin lelah untuk menatap satu komputer ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Berarti bisa sampai mempengaruhi refraksi dan visusnya juga ya dok? Pasti. Wow, baik dok. Ada nggak nih dok pesan-pesan dokter buat teman-teman mungkin yang nonton di sini yang pastinya nggak bisa jauh dari gadget supaya mencegah ini? Silahkan gunakan gadget kalian dengan sangat apa ya mas? Aku bingung kalau ini. Dengan sangat mawas diri gitu kali ya dok ya. Karena susah banget nih dok. Ini menarik sekali sih dok. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya dok. Tapi pertanyaan aku sampai saat ini sampai itu aja. Mungkin aku mau izin ulang. Jadi ternyata tadi dia adalah kumpulan gejala ya dok. Makanya dibilangnya sindrom gitu. Bisa karena penggunaan gadget yang lama dibatasi 2 jam ya dok. Bisa 20 rules tadi, atau yang lebih mudah 2 jam terus kita break 10 sampai 15 menit. Mungkin ada tambahan dok? Sudah baik. Garis closing statement dok? Nggak ada. Oke, semoga hari ini yang dibagikan oleh Dr. Yani bermanfaat buat teman-teman semua. Terakhir nih pesan dari aku sebagai informasi, FKU Sakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang sudah berakreditasi A, berlokasi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Dan untuk pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2024-2025 udah dibuka dari tanggal 1 Desember sampai Agustus tahun 2024, jadi jangan lupa daftar. Terakhir mungkin makasih banyak dokter. Aku izin tutup ya dok ya. Baik, aku tutupnya mau pakai pantun nih. Jika petang langitnya merah, cahaya surya merah merona, mata adalah anugerah, harus selalu dipelihara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di bincang selanjutnya.